ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah azakumullah. Alhamdulillah, hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir dalam sebuah majlis. Dengan hadirnya kita dalam majlis seperti ini, maka sungguhnya Allah Ta'ala akan berikan satu hidayahnya. Sementara orang yang mendapatkan sebuah hidayah, sungguh Allah Ta'ala berikan sebuah kemudahan di dunia, jalan yang menuju surga, seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu syar'i, maka Allah Ta'ala akan berikan sebuah kemudahan di dunia, jalan yang menuju surga. Tentunya ilmu syar'i yang dimaksudkan di sini adalah ilmu syar'i yang berdasarkan di atas Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Setelah itu difahami menurut para sahabat radhiyallahu anhum, dan tentunya ilmu yang sudah dipelajari tersebut maka wajib diamalkan. Ta'allamu fa idza alimtum fa'malu. Pelajarilah ilmu, setelah kalian mengetahui ilmu maka amalkan ilmu, sehingga ilmu itu nanti akan menuntun bagi pelakunya, dimudahkan oleh Allah Ta'ala jalannya menuju surga. Maka oleh Allah Ta'ala akan diberikan sebuah hidayah di dunia ini. Dan hidayah ini menjadi penting. Kenapa kita harus hadir dalam majelis-majelis ilmu? Karena ini adalah bentuk usaha kita untuk tetap terus mendapatkan hidayah. Dan hidayah itu milik Allah Ta'ala, akhi. Sehingga atas kesungguhan kita maka kita akan diberikan hidayah. Dan hidayah inilah yang mengantarkan seorang muslim kalau sampai akhir hayatnya tetap mendapatkan hidayah, dan itu berkat pertolongan dari Allah Ta'ala. Sungguh seorang muslim akan diberikan peluang besarnya. Dalam kajiannya Syekh Shalih Utsaimin dalam kitabul ilminya, maka sungguh seorang muslim diberikan peluang besarnya untuk mendapatkan sebuah kematian dalam kondisi husnul khatimah. Inilah manfaat dan faedah kenapa kita harus hadir dalam majelis-majelis ilmu ini, akhi. Ikhwani fillah azakumullah. Taib, hari ini kita akan melanjutkan kembali di dalam kajian kitab Khudh Aqidataka minal Kitabi was Sunnah bi fahmis sahabah radhiyallahu anhum. Dengan edisi Indonesia, ambillah akidahmu dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Dan kalau nggak salah terakhir sudah kita bahas itu tentang apa yang dimaksud ihsan dalam ibadah. Ya, nah sekarang kita akan masuk di dalam bab yang kedua, yaitu berbagai macam tauhid dan faedahnya. Antum bisa buka halaman 14, akhi. Kalau antum membawa kitabnya,
yaitu berbagai macam tauhid dan faedahnya, yaitu tauhid yang kita kenal seperti yang disebutkan oleh para ulama ya, berdasarkan beberapa ayat-ayat Quran dan sunnah yang sahih. Maka tauhid itu disebutkan ada 3 akhi: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat, yang dimaksudkan tentang berbagai macam tauhid dan tentunya faedahnya. Lalu ketika disebutkan tentang berbagai macam tauhid, maka sebelum kita bahas ya di dalam pertanyaan berikutnya di dalam berbagai macam tauhid dan faedahnya ini, bahkan nanti sebelum kita bahas tentang ketiga tauhid tadi, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat, maka kita akan sampaikan kepada antum terlebih dahulu tentang apa sih yang dimaksud dengan tauhid. Maka tauhid ini ya sesungguhnya kita sudah faham akhi ya. Barangkali antum juga sering mendengar tentang istilah tauhid ya. Maka tauhid itu secara bahasa itu dari kata wahada. Artinya apa? Menjadikan sesuatu itu hanya satu. Maka itu disebutkan dari kata wahada ya, secara bahasa ya. Maka menjadikan sesuatu itu hanya satu. Karena kan sesungguhnya dalam tauhid itu, makanya secara istilah itu adalah mengesahkan Allah terhadap sesuatu yang khusus baginya. Jadi mengesahkan Allah ya terhadap sesuatu yang khusus baginya, yaitu bagi Allah Ta'ala, berupa rububiyah, uluhiyah, asma dan sifatnya ya. Maka ini adalah tauhid ya. Dan ketika belajar tentang tauhid, maka tauhid itu mempunyai lawan yang disebutkan adalah syirik. Maka ini disebut kajiannya kajian akidah. Makanya kalau disebutkan apa bedanya akidah itu dengan tauhid, maka tauhid itu membahas tentang bahwasanya ya hanya mengesahkan Allah ya di dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifatnya ya. Maka kalau disebut dengan akidah, maka akidah itu kajiannya lebih luas, yaitu apa? Tidak saja membahas tentang tauhid, tapi juga membahas tentang syirik akhi ya. Jadi kalau ditanya tentang apa bedanya tauhid itu dengan akidah, maka tauhid itu hanya membahas tentang kajian ilmu tauhid yang terkait dengan bahwasanya menjadikan Allah Ta'ala dalam bentuk pengkhususannya dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifatnya. Tetapi ketika disebutkan tentang akidah, maka akidah itu cakupannya lebih luas, tidak saja membahas tauhid, tapi juga membahas lawan dari tauhid, yaitu syirik akhi. Maka kalau disebutkan syirik, maka syirik itu dari kata syaraka. Syaraka itu artinya apa? Mencampurkan. Apa yang dicampurkan? Dua atau lebih ya, sesuatu yang tidak sama itu menjadikan seolah-olah sama. Itu dari kata syaraka akhi ya. Makanya disebutkan secara istilah, apa yang disebut dengan syirik itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya. Maka itu disebut syirik akhi. Ana ulang lagi. Maka syirik itu secara istilah adalah menyamakan selain Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya. Makanya nanti akan menjadi seolah-olah itu sama jika ada orang yang melakukan perbuatan syirik ya, dan itu menyamakan Allah ya dalam rububiyahnya tadi, yaitu tentang kajian tauhid rububiyah, kemudian uluhiyah, dan asma wa sifatnya akhi. Baik ikhwani fillah azzakumullah. Nah, inilah yang nanti kita akan bahas berikutnya, yang disebut dengan berbagai macam tauhid ya. Dan itu ada 3 tauhid ini akhi.
Makanya juga timbul pertanyaan, ada beberapa pertanyaan syubhat yang kemudian mengatakan, apakah pada zaman Nabi itu juga sudah dikenal dengan ketiga tauhid ini? Apakah kemudian dengan penyebutan tauhid ini, ya, dengan ketiga tauhid ini? Karena ini seringkali menjadikan syubhat yang seringkali ditanyakan oleh beberapa orang, ya, dengan mengatakan, bukankah membagi tauhid itu ada 3? Bukankah itu perbuatan bid'ah? Ya, ini seringkali ada pertanyaan seperti itu. Bukankah Nabi ya tidak pernah menerangkan bahwasanya dengan membagi 3 tauhid ini, kan seperti itu, akhi. Karena ini seringkali ada syubhat pertanyaan seperti itu, ya, sampai kemudian memberikan tuduhan bahwasanya bukankah itu perbuatan-perbuatan yang juga ya tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya ketika membagi tauhid itu ada 3 tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat ini. Maka dijawab oleh para ulama, akhi, tentang ya ketiga tauhid ini, apakah dulu Nabi membagi ketiga tauhid ini dengan istilah tauhid yang ada 3 tadi? Maka para ulama menjawab, ya, maka secara khusus, ya, Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya, ya, memang tidak membagi di dalam tauhid ini dengan ketiga istilah ini. Tetapi ketiga istilah tauhid ini sesungguhnya ada pada di dalam beberapa ayat-ayat Quran dan sunnah Nabi. Mungkin secara khusus Nabi tidak kemudian membagi ketiga tauhid ini, ya, tetapi dalam penjelasannya, ya, baik di dalam Quran maupun sunnah yang sahih, maka beliau ya secara tersirat itu menjelaskan bahwasanya ketiga tauhid ini ada. Bahkan di dalam surat Al-Fatihah saja, kalau antum ya lihat secara teliti, akhi, dan membuka di dalam tafsir yang pernah disampaikan oleh para ulama seperti tafsir Al-Qur'anul Azimnya oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir, ya, maka beliau menjelaskan di dalam surat Al-Fatihah itu terkumpul 3 tauhid itu, akhi, ya, terkumpul tiga tauhid, ya. Maka mulai disebutkan umpamanya dalam penjelasan kata alhamdulillahi rabbil alamin, umpamanya segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Maka ini menunjukkan tentang ya tauhid rububiyah, ya, bahwasanya Allah Ta'ala itu ya menciptakan, menghidupkan, mematikan dan lain sebagainya, dan penguasa Rabb semesta alam ini, akhi, ya. Maka itu menunjukkan bahwasanya tauhid rububiyah termasuk dengan ayat yang pertama itu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka ini juga menunjukkan tauhid ya asma wa sifat ini, akhi, ya, tauhid asma wa sifat. Bahkan termasuk tauhid uluhiyah pun juga disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, hanya kepada engkau, ya, yaitu apa, kepada Allah Ta'ala na'budu, kami menyembah, ya, kami menyembah. Bahkan ini kalimat ini didahulukan bentuk maf'ulnya baru kemudian fa'ilnya itu, ya, harusnya kan nasta'inuhum iyyaka, kan begitu, akhi, tapi Allah dahulukan iyyaka na'budu, ya, iyyaka na'budu, tidak na'buduhum iyyaka, kan normatifnya harusnya seperti itu, ya. Ini pernah dibahas nanti, ya, akhi, ya, dalam penjelasan Syekh Shalih Al Fauzan itu, dalam penjelasan tentang masalah kenapa kok menjadikan iyyaka na'budu, ya kan, secara bahasa itu harusnya na'buduhum iyyaka, kan seperti itu, akhi, ya. Ini nanti kita akan jelaskan, akhi. Maka dalam surat Al-Fatihah ini sudah terkumpul ketiga tauhid ini. Kalau mereka kemudian bertanya lagi, apakah istilah ini pernah disebutkan oleh Nabi atau tidak?
Sama ketika ada istilah halal, haram, mubah, termasuk makruh, apakah dulu pernah disebut ya pada zaman Nabi? Juga tidak pernah disebut dengan istilah seperti itu. Tapi kenapa kita juga sering menyebut, oh ini ada istilah ya wajib, kemudian sunnah, kemudian makruh, kemudian mubah ya. Makanya seperti ini sesungguhnya juga dulu tidak pernah, tetapi di dalam penjelasan ayat-ayat Quran maupun di dalam sunnah beliau, maka sesungguhnya itu sudah ada istilah-istilah, meskipun tidak secara langsung pada saat itu disebutkan, hanya ulama yang kemudian menjelaskan seperti itu, akhi. Baik, ikhwani fillah, azzakumullah. Nah, lalu kemudian disebutkan di sini, antum masih buka halaman yang ke-14, akhi, ya, dari penjelasan judul yang baru ini, bab yang baru, berbagai macam tauhid dan faedahnya. Kemudian pertanyaan yang pertama atau pertanyaan yang ke-6, karena diurut dari sebelumnya pertanyaannya ini, akhi, mengapa Allah mengutus para rasul? Ya, mengapa Allah mengutus para rasul? Karena ini terkait dengan ya tauhid tentunya. Kalau disebutkan kenapa Allah mengutus para rasul, maka dakwah para rasul itu adalah dakwah tauhid tentunya. Lalu beliau mendapatkan pertanyaan, mengapa Allah mengutus para rasul? Maka jawabannya, dia yaitu Allah Ta'ala mengutus mereka, yaitu para rasul, untuk mengajak orang-orang agar beribadah kepada Allah dan menolak peribadatan kepada apapun selain Dia. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Ini disebutkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, ya, untuk mendakwahkan, beribadahlah kepada Allah saja dan dan jauhilah taghut itu. Ikhwani fillah, azzakumullah. Ketika disebutkan di dalam penjelasan kitab-kitab yang lain, akhi, ya, tentang ayat ini, ya, surat An-Nahl ayat 36 ini, bahwasanya ayat ini menunjukkan, ya, sungguhnya Allah Ta'ala itu mengutus para rasul dari tiap-tiap umat, seluruhnya itu mendakwahkan di dalam dakwah tauhid. Dan itu yang pertama dan yang paling utama pada saat Allah Ta'ala mengutus para rasul, itu adalah dakwahnya adalah dakwah tauhid. Makanya ketika disebutkan di dalam sebuah hadis yang dinukil oleh beliau ini, oleh Syekh Jamil Zainu ini, dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu dijelaskan, al-anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahid. Ya, al-anbiya'u ikhwatun, dan para nabi itu adalah bersaudara, wa dinuhum wahid, ya, dan agama mereka itu adalah agama yang wahid, agama yang satu. Apa yang dimaksudkan agama yang satu ini? Adalah al-Islam, yang mengajak kepada tauhid, akhi, ya, yang mengajak kepada Islam, dan Islam itu adalah mengajak kepada tauhid. Dan sudah Anda sampaikan kepada antum tentang definisi Islam, akhi. Maka definisi Islam adalah menjadikan orang yang masuk di dalam Islam adalah orang itu bertauhid, ya, akhi, dan menjauhi kesyirikan. Ya, antum masih ingat kalau nggak salah pernah Anda sampaikan tentang definisi apa itu Islam yang pernah disampaikan oleh para ulama. Salah satunya adalah penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Apa itu Islam? Al-Islam al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid, berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan bertauhid kepadanya, ya, wal inqiyadu lahu bit-ta'ah,
tunduk dan patuh di dalam sebuah ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelaku-pelaku syirik. Ana ulang lagi barangkali kalau antum mau mencatatnya. Jadi definisi tentang Islam, maka Islam itu mengajarkan dan mengharuskan kita itu bertauhid akhi, dan kemudian mengharuskan kita itu berlepas diri dari lawan tauhid adalah perbuatan syirik. Apa? Al-Islam al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan bertauhid kepadanya. Wal inqiyatu lahu bitta'ah, ya, wal inqiyatu lahu bitta'ah, tunduk dan patuh di dalam sebuah ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlih, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelaku syirik. Maka ini adalah Islam akhi. Makanya ketika disebutkan wadinuhum wahid, dan agama mereka para nabi itu adalah wahid, adalah satu, yaitu apa? Al-Islam. Jadi ajaran para nabi-nabi terdahulu, mulai zamannya Nabi Nuh sampai zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah mengajarkan agama yang satu, yaitu apa? Al-Islam. Sedangkan Al-Islam itu adalah ajaran yang mengajarkan tentang tauhid dan lawan dari tauhid. Ya, makanya kalau disebutkan tentang zaman fatrah, ya, zaman fatrah akhi, antum pernah mendengar istilah pada zaman fatrah, zaman kekosongan, ya, antara Nabi Isa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akan dilihat pada zaman itu, apakah orang-orang pada zaman itu kekosongan dua Rasul Allah Ta'ala ini, maka apakah ya, yang pertama orang itu cenderung bertauhid kepada Allah Ta'ala atau tidak, atau yang kedua sebaliknya, orang ini malah meninggalkan tauhid, lalu kemudian mereka menyembah sembahan-sembahan selain Allah Ta'ala. Maka itu akan dilihat dari kecenderungannya pada saat itu. Kalau mereka cenderung bertauhid, maka mereka akan selamat, dan ketika mereka itu selamat, maka mereka ya akan digolongkan sebagai orang-orang yang masuk surga tentunya. Sedangkan mereka kalau tidak cenderung bertauhid, malah sebaliknya mereka menyembah sembahan-sembahan selain Allah Ta'ala, maka mereka orang-orang yang tidak selamat, dan mereka itu akan masuk ke dalam neraka. Makanya ketika zaman fatrah itulah yang kenapa pada saat itu salah satunya, ya, ketika beliau pernah ditanya oleh seseorang, ya, atau sahabat pada saat itu bertanya, ya, di mana bapakku? Ya, ini dalam hadis riwayat Imam Muslim yang sekarang itu menjadi polemik kan. Orang itu memahami Islam itu jangan baper akhi, ya, afan. Jangan baper itu ya tentunya harus berdasarkan dalil kan begitu. Ya, ketika ditanyakan di mana bapakku, maka Nabi mengatakan, ya, bapakku dan bapakmu, ya, itu berada di neraka. Maka ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maka pada saat itu ketika bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya orang tuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hidup pada zaman fatrah pada saat itu, ya, pada zaman fatrah. Maka pada saat itu cenderung, ya, tidak bertauhid kepada Allah Ta'ala. Makanya ketika beliau ditanya tentang bapaknya ada di mana, ya, maka beliau menjawab finnar, bapak saya itu di neraka. Maka ini tidak sedikit contoh-contoh yang seperti ini. Bagaimana Nabi Ibrahim pun juga ketika disebutkan dalam ayat Quran, ya, tentang orang tuanya, bahkan penentang secara langsung, ya, ajaran Nabi Ibrahim pada saat itu, ya. Maka ketika
Nabi Ibrahim mengajak dengan ajaran tauhidnya, maka kemudian justru bapaknya menentang ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, bahkan pembuat berhala-berhala yang dijadikan sembahan oleh kaumnya Nabi Ibrahim. Dan tentunya orang yang dalam kondisi yang kafir seperti itu, maka tidak peduli apakah itu orang tuanya Nabi dan lain sebagainya. Kalau Allah sudah jelaskan bahwa itu menjadikan orang-orang yang berada di neraka sesuai dengan dalil yang disebutkan, maka tetap, betapapun juga termasuk Abu Thalib yang pernah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kecintaannya kepada beliau, maka pada saat di akhir hayatnya dituntun ya untuk masuk ke dalam Islam dan bertauhid kepada Allah Ta'ala, hanya menyembah kepada Allah Ta'ala dengan dengan pernyataannya supaya ya kul ya ammi kul la ilaha illallah, katakan wahai pamanku, ucapkanlah wahai pamanku kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu tidak mau beliau mengucapkan kalimat tauhid itu, tetapi dia masih tetap bersikukuh dengan ajaran nenek moyang mereka, yaitu dengan ajaran penyembahan selain Allah Ta'ala. Karena di sampingnya pada saat itu ada Abi Umayyah dan Abu Jahal pada saat itu, sehingga apa? Dia tetap di akhir kalamnya itu berada di atas milah mereka, agama nenek moyang mereka yang tidak bertauhid kepada Allah Ta'ala. Sehingga apa? Ketika beliau ingin memintakan ampunan kepada Allah Ta'ala, lalu Allah tegur, itu ada di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-113. Nanti antum bisa lihat, termasuk ayat 114 itu pun juga menjelaskan tentang Nabi Ibrahim dengan bapaknya akhi, ya. Maka ini berdasarkan seperti itu, ya. Maka apa yang disebutkan tentang istilah tauhid, maka tauhid ini akan membedakan dengan orang yang sebaliknya tidak bertauhid. Dan orang yang bertauhid kelak di akhirat akan mendapatkan bitokoh, yaitu sebuah kartu yang mengharuskan orang itu masuk ke dalam surga Allah Ta'ala akhi, ya. Sehingga kita itu ya beragama berdasarkan di atas dalil akhi. Sehingga ada orang yang mengatakan, kok masa orang tua Nabi itu ada di neraka, kurang ajar betul dan lain sebagainya. Ya, itu seringkali ada yang mengatakan seperti itu. Padahal hadis-hadis sahih banyak sekali menjelaskan, termasuk salah satunya adalah riwayat Imam Muslim tadi akhi, ya. Maka bukan masalah kurang ajar dan tidak kurang ajar, bahkan tidak saja beliau tadi, Nabi Ibrahim pun sama, orang tuanya berada di neraka akhi, ya. Ikhwani fillah azzakumullah. Nah, maka di sini disebutkan al-anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahid. Para nabi itu adalah bersaudara, maksudnya satu ayah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim itu disebutkan, ya, al-anbiya'u ikhwatun li'allatin. Para nabi itu bersaudara satu ayah. Garis keturunannya itu adalah garis keturunan dari bapaknya, ya. Ummahatuhum syatta. Kata beliau, ummahatukum, ibu-ibu mereka itu syatta, berlainan, ya, berlainan. Mereka itu berlainan. Artinya apa? Tidak satu nasab. Tetapi dalam hadis itu riwayat Imam Muslim disebutkan wadinuhum wahid. Sedangkan agama mereka para nabi itu adalah wahid, yaitu satu, yaitu apa? Al-Islam. Sedangkan Al-Islam mengajarkan kepada tauhid akhi. Ikhwani fillah azzakumullah. Lalu ketika disebutkan bahwasanya ya Allah Ta'ala mengutus para rasul, itu adalah mengajak di dalam dakwahnya adalah itu dakwah tauhid akhi. Dan itu memang disebutkan di dalam beberapa kitab-kitab dalam kajian akidah. Maka inilah pentingnya kenapa harus tauhid akhi, ya, kenapa harus tauhid, ya, kenapa kita itu harus bertauhid, ya. Bahkan kenapa ajaran para nabi itu adalah ajaran tauhid. Bahkan kenapa dakwahnya para nabi dan para rasul itu adalah dakwah tauhid, karena tauhid ini adalah banyak sekali keutamaannya akhi, ya. Bahkan ada permisalan yang pernah disampaikan
oleh para ulama tentang perbandingan, akhi, bukan permisalan, afan, perbandingan. Ya, yang lebih dahulu apa yang harus diperbaharui atau sesuatu yang harus dilakukan terhadap umat ini? Apakah merebut kekuasaan kemudian bisa merubah umat ini, kemudian umat itu menjadi umat yang mengerti tentang Islam, bahkan umat ini nanti akan mendapatkan sebuah kemenangan, atau sebaliknya, apakah dakwah tauhid terlebih dahulu yang harus disampaikan sehingga nanti dengan dakwah tauhid ini dengan sendirinya kemudian umat Islam itu akan mengalami kemenangan. Ini ada pertanyaan yang seperti itu, akhi, yang pertanyaan ini sudah dijawab oleh para ulama dari zaman ke zaman, akhi. Sebab kadangkala ada orang yang ingin memperjuangkan supaya Islam itu mendapatkan kemenangan, Islam itu supaya mendapatkan kejayaan. Seringkali kemudian mereka memperjuangkan bagaimana supaya bisa merebut sebuah kepemimpinan. Maka dengan pemimpin itu nanti bisa memberikan kepada umat ini, dengan mudahnya umat ini bisa dibentuk, bisa diarahkan, karena pemimpinnya itu adalah pemimpin muslim, pemimpin Islam, sehingga nanti dengan mudahnya Islam itu akan mengalami kejayaan nanti kalau pemimpin-pemimpin itu semuanya muslim umpamanya, atau sebaliknya, apakah dakwah tauhid yang harus dikerjakan terlebih dahulu sehingga kemudian dakwah ini bisa diterima di masyarakat, kemudian dengan sendirinya menjadikan masyarakat itu menjadi masyarakat yang bertauhid, dan dengan sendirinya pula masyarakat itu akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang bertauhid. Ini sebuah pertanyaan, akhi, yang memang ini sering diajukan dari beberapa orang, dan itu sudah dijawab oleh para ulama dengan penjelasan bahwasanya maka dakwah tauhid itulah yang harus didahulukan. Dakwah tauhid itu yang harus didahulukan, seperti dakwahnya para nabi dan rasul adalah mendakwakan dakwah tauhid, tidak merebut kekuasaan terlebih dahulu, akhi. Jadi supaya kita tidak salah faham, sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama, maka salah satunya adalah ketika di dalam fatwanya Syekh bin Baz, ketika Syekh bin Baz itu pernah menjelaskan tidak mungkin dalam komunitas sebuah negeri kemudian tiba-tiba mendapatkan pemimpin-pemimpin yang bertauhid, yang memperjuangkan Islam, yang bisa mensejahterakan umat Islam dan keseluruhan rakyatnya. Itu tidak mungkin kalau umatnya sendiri, rakyatnya sendiri belum bertauhid, belum mengerti tentang tauhid. Apalagi kalau kemudian berbicara tentang bagaimana umat ini bisa mengalami kejayaan, kemenangan di atas umat-umat selain Islam, yaitu orang-orang kafir. Itu tidak mungkin. Maka harus diawali dengan dakwah tauhid. Tidak mungkin dengan kekuasaan itu bisa merubah masyarakat kemudian mereka itu bertauhid, dan tidak mungkin masyarakat itu mendapatkan pemimpin yang bertauhid karena sesungguhnya kalau masyarakatnya itu belum bertauhid. Jadi ketika kita mendapatkan pemimpin, akhi, itu adalah cerminan dari masyarakatnya, dari rakyatnya. Makanya ketika zamannya Ali bin Abi Thalib, itu pernah dibandingkan pada saat pada rakyatnya Ali bin Abi Thalib pada saat itu sempat protes, zaman engkau itu jauh sekali dengan zamannya Umar. Jadi aku itu pernah hidup bersama zamannya Umar, yaitu Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, dengan zamannya engkau pada saat menjadi khalifah ini. Tapi itu kemudian jauh sekali perbedaannya, sedangkan pada zaman Umar, maka zaman Umar itu Islam mengalami kejayaan yang luar biasa,
Sedangkan pada zaman engkau sudah mulai muncul ada Khawarij dan lain sebagainya, pemberontak dan lain sebagainya. Apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Maka pada zamannya Umar itu rakyatnya seperti aku, sedangkan pada zamanku rakyatnya seperti antum. Bagaimana mungkin kita dapatkan ya perbedaan yang kemudian kami disuruh sama seperti pada zamannya Umar? Tidak mungkin. Karena apa? Pada zamannya Umar rakyatnya seperti aku, sementara pada zamanku adalah rakyatnya seperti antum kualitasnya. Maka itu tidak sama, akhi, tidak sama, ya. Sehingga ini menjadikan, kata Syekh bin Baz, seorang pemimpin itu adalah cerminan dari rakyatnya, dari masyarakatnya, akhi. Kalau kita ingin mendapatkan pemimpin yang bertauhid, maka apa? Maka rakyatnya pun juga harus bertauhid, ya akhi. Tidak mungkin dengan tiba-tiba mendapatkan seorang pemimpin yang bertauhid kalau rakyatnya belum bertauhid, akhi. Tidak mungkin kita mendapatkan Islam itu mengalami kejayaan, kemenangan, tidak menjadi bulan-bulanan sekarang ini, akhi. Islam itu tidak punya taring lah begitu, akhi, tidak punya kekuatan. Karena pada saat masyarakatnya itu mereka tidak mempunyai izzah di dalam keislaman mereka, tauhid mereka tidak ada pada diri mereka. Ya, makanya Imam Malik itu pernah mengatakan dengan perkataannya apa? La yusliha akhira hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. La yusliha akhira hadhil ummah, tidak akan baik perjalanan akhir umat itu nanti. Ya, tidak akan pernah baik perjalanan akhir umat itu nanti. Ya, illa ma aslaha awwalaha, kecuali mengikuti baiknya perjalanan umat pertama ini, yaitu siapa? Pada zamannya para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian para tabi'ut tabi'in. Berarti kalau kita ingin mengikuti baiknya umat ini mengalami kemenangan, ikuti baiknya dulu. Generasi pertama umat ini tegak di atas tauhid, yaitu siapa? Para sahabat, para tabi'in, dan juga para tabi'ut tabi'in. Maka itu akan menjadikan tegak Islam mengalami kemenangan, akhi. Dan sebaliknya, kalau kita ini tidak mengikuti tegaknya mereka berada di atas tauhid, generasi pertama para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, maka jangan kita banyak berharap Islam itu mengalami kemenangan, kejayaan, akhi. Nah, ini betapa pentingnya dakwah tauhid. Makanya ketika ditanyakan tentang ya apa yang harus didahulukan, dakwah tauhid atau merebut kekuasaan, maka jawabannya oleh para ulama adalah apa? Dakwah tauhid terlebih dahulu. Karena Nabi juga mengajarkan, ya, ketika berada di Madinah, Nabi itu menjadi seorang pemimpin, ya, sehingga kemudian bisa diberlakukan hukum-hukum Islam pada saat itu, akhi. Ya, maka Nabi itu tidak serta-merta begitu saja mendapatkan kepemimpinan ketika berada di Madinah itu, akhi. Tapi apa? Nabi berjuang menegakkan tauhid ketika berada di Mekah, sampai kemudian dilanjutkan ke Madinah, kemudian mengajarkan tentang tauhid terlebih dahulu, sehingga apa? Masyarakat pada saat itu kemudian menjadi masyarakat yang bertauhid, dan beliau kemudian menjadi seorang pemimpin, ya, tidak saja seorang rasul tetapi juga menjadi seorang pemimpin pada saat itu. Kemudian beliau kemudian ya menaungi, ya, tidak saja orang-orang Islam, tetapi ada di dalamnya kepemimpinan beliau ada orang-orang kafir, ya, akhi, pada saat itu, akhi. Sehingga mereka mendapatkan kesejahteraan yang luar biasa ketika beliau menjadi seorang pemimpin, dan itu tidak serta-merta. Makanya beliau di Mekah itu beliau belum menjadi seorang pemimpin, akhi, karena dakwahnya beliau belum selesai sampai kemudian di Madinah itu, akhi. Ikhwani fillah, azzakumullah. Baik. Nah, sehingga apa? Kenapa harus dakwah tauhid? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa harus dakwah tauhid yang harus didahulukan, bukan kekuasaan? Ya, akhi. Sehingga ya ada kawan-kawan sekarang ini kemudian ya memperjuangkan untuk mendapatkan kepemimpinan. Anda tidak menyalahkan, silahkan saja, tetapi
Karena tauhid itu adalah jalan agama yang lurus. Jadi orang Islam itu kalau Islamnya ingin menjadi lurus, maka dakwah tauhid ini yang harus didahulukan. Ya akhi, harus didahulukan. Jangan dakwah-dakwah yang lain. Nah, sekarang ini kan ada dakwah-dakwah yang lain tidak tauhid didahulukan. Ya, ada yang istilah dakwah yang dengan istilah fikul waqi. Apa itu fikul waqi, akhi? Yang sekarang sedang terjadi apa ini? Maka itulah yang kemudian diperjuangkan. Ya akhi, makanya ketika para khutbah berkhutbah, ya, baik dalam mimbar Jumat maupun mimbar-mimbar yang lain, ya, apalagi itu mimbar Jumat, akhi, maka hendaklah para khutbah ini, ya, dia berkhutbah itu adabnya tidak berkhutbah selain masalah tauhid. Kalaupun selain masalah tauhid, maka akan disinggung tentang tauhid juga. Ya akhi, itu yang paling utama. Makanya kalau di Arab Saudi itu, akhi, setahu ana, para khutbah itu akan diberikan, ya, untuk menyampaikan tausiahnya itu hampir 90% itu membahas tentang tauhid. Kalaupun selainnya itu ada masalah hukum dan lain sebagainya. Dan khotibnya itu juga enggak banyak, akhi. Ya, enggak banyak seperti sekarang ini masjid-masjid kemudian khotibnya banyak sekali. Paling adalah jalan agama yang lurus. Maka Islam yang dibawa, yang dianut oleh umatnya itu tidak akan lurus kalau Islamnya itu tidak didahului dengan tauhid terlebih dahulu, akhi. Maka seorang muslim itu tidak akan pernah lurus dalam mereka ini beragama kalau mereka itu tidak bertauhid terlebih dahulu. Makanya seringkali kita dapatkan apa, akhi? Kalau umat ini belum paham tentang tauhid, maka banyak mereka menjadi orang-orang yang munafik, akhi. Ya, banyak orang yang menjadi munafik. Dan ketika kita mendengar seperti itu sangat gregetan sekali begitu, akhi. Ya, ketika mendengar orang-orang munafik itu bicara tentang Islam dan lain sebagainya, mereka tidak ada sama sekali untuk memperjuangkan Islam itu, akhi. Ketika diajak berislam yang benar, bertauhid, mereka justru apa? Membantah Islam itu sendiri. Bahkan mereka itu akhirnya apa? Berkawan dengan orang-orang kafir. Maka ini orang munafik, akhi. Dan itu diawali dari apa? Keislamannya mereka itu tidak lurus kalau mereka tidak bertauhid, akhi. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan di dalam sebuah surat Al-An'am ayat 153. Ya, itu disebutkan di dalam ayat ini. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wa dzalikum wasaqum bi la'allakum tattaqun. Ayat ini dalam surat Al-An'am ayat 153. Antum bisa lihat, akhi, ya. Wa anna hadza sirati mustaqima. Dan inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikuti jalan itu. Wala tattabi'us subul, jangan engkau ikuti jalan-jalan yang subul, yang sesat. Fatafarraqu bikum an sabili, karena jalan-jalan itu yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Dzalikum wassaukum bihi, ya, yang demikian itu telah diwasiatkan oleh Allah kepada kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa, akhi. Maka ayat ini pernah ditafsirkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhi. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, beliau menafsirkan di dalam ayat ini apa? Ketika beliau menggaris di tanah, akhi, wa anna hadza sirati mustaqima, inilah jalanku yang lurus. Itu dengan tangannya beliau menggaris, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Jadi beliau menggaris di tanah itu dengan tangannya, yaitu dengan garis yang lurus, ya, seperti ini. Beliau menggaris pakai tangannya di tanah. Ya, kalau beliau kan di sono itu kan pasir, ya, ya. Sehingga apa? Summa qala, kemudian beliau bersabda, hadza sabilullahi mustaqima, inilah jalan yang lurus yang sampai ke surga. Ya, nanti antum bisa lihat di dalam tafsir
Al-Qur'anul Azimnya oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, akhi. Ya. Tapi Anda dapatkan juga dalam tafsir Ibnul Qayyim, Tafsirul Qayyim oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Itu jalan yang lurus beliau ini. Ini sampai ke surga. Yaitu apa? Jalannya orang-orang yang menegakkan di dalam tauhid selama hidupnya itu. Semasa hidupnya. Itu akan sampai ke dalam surga Allah Ta'ala itu. Sampai kemudian beliau menjelaskan kembali, wa hatta khututan an yaminihi wa an shimalihi, dan beliau pun menggaris dari garis yang lurus tadi di sebelah kanannya dan sebelah kirinya, yaitu dengan mengatakan apa beliau bersabda, ya, summa qala hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan yang sesat. Jadi jalan yang sebelah kanan, sebelah kiri dari garis yang lurus tadi ini adalah apa? Hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan yang sesat. Sehingga apa beliau menjelaskan, laisa lahum an sabili illa alaihi syaitan yad'u ilaihi. Tidak satupun dari jalan-jalan sebelah kanan, sebelah kiri tadi, melainkan setan akan mengajaknya ke jalan itu, yaitu jalan yang sesat. Ya, jalan yang sesat. Dan subul di sini disebutkan oleh para ulama adalah jalan yang diajak oleh setan, itu adalah jalan kesesatan, adalah jalan untuk melakukan selain kebid'ahan adalah kesyirikan. Ya, iya. Jadi jalan kebid'ahan dan jalan kesyirikan yang menentang tauhid. Sehingga dalam kajiannya Syekh Syekh Jamil Zainu dalam kitab Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah yang lainnya itu disebutkan apa, akhi? Maka musuh tauhid yang paling utama itu siapa? Setan, akhi. Jadi setan itu adalah musuh paling utama di dalam tauhid ini, akhi. Ya. Jadi musuh yang paling utama tauhid itu adalah setan. Ya, akhi. Makanya ketika disebutkan di dalam surat apa itu Ibrahim ayat yang ke-22, maka nanti setan yang dimaksudkan di sini jin-jin kafir, akhi. Maka jin-jin kafir itu nanti akan berpidato di hadapan orang-orang yang semasa di dunia itu dijadikan setan, lalu kemudian akan masuk ke dalam neraka. Jin kafir itu kemudian berpidato di depan mereka, dan itu diabadikan di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-22. Antum bisa lihat itu nanti, ya. Mungkin anak bacakan sementara aja ya penjelasan ini, ya, supaya kita dapatkan lagi. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an ta'autukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innadh-dhalimina lahum adzabun alim. Jadi disebutkan di akhir ayat itu apa? Ya. Jadi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku ini tidak pernah membenarkan kalian itu menyekutukan aku dengan Allah. Ya. Sehingga apa? Di akhir ayat disebutkan innadh-dhalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang yang zalim, orang yang melakukan kesyirikan, bagi mereka itu adalah azab yang pedih. Ini musuh tauhid yang utama itu adalah setan, akhi. Yaitu jin kafir itu, akhi. Ya. Dan jin kafir itulah yang mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada jalan-jalan yang sesat itu tadi. Jalannya orang-orang yang menentang tauhid. Makanya nggak heran kalau sekarang ini, akhi, ketika banyak orang-orang munafik, mereka itu akan bermunculan, mereka akan menentang ajaran tauhid ini, akhi. Mereka akan menentang ajaran tauhid ini, akhi. Dengan istilah-istilah yang ini itu dan lain sebagainya itu, akhi. Bahkan merendahkan orang yang, kenapa? Kita harus dakwah tauhid seperti dakwanya para nabi dan rasul, akhi. Karena tauhid merupakan hak Allah yang diwajibkan atas hambanya, akhi. Ya, jadi kenapa harus dakwah tauhid terlebih dahulu, akhi? Kok tidak dengan yang lainnya, tidak dengan kekuasaan dan lain sebagainya? Karena tauhid merupakan hak Allah
yang diwajibkan atas hambanya. Jadi tauhid ini bukan main-main, akhi. Tauhid itu menjadikan hak Allah yang wajib kita tunaikan sebagai seorang hamba ini, akhi. Sehingga seorang hamba itu dikatakan seorang hamba yang dijamin oleh Allah Ta'ala, baik di dunia sampai di akhirat, diselamatkan oleh Allah Ta'ala, dimasukkan ke dalam surga, itu berkat tauhid, akhi. Dan itu menjadikan hak Allah Ta'ala, akhi. Ya, menjadikan hak Allah Ta'ala, akhi. Kita masih ingat kajian yang sebelum-sebelumnya itu, akhi. Ya, masih ingat dalam kajian-kajian yang sebelumnya. Ya, ketika Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, ketika beliau sedang dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraan keledainya. Ketika beliau diberikan pertanyaan, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad?" Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa yang menjadikan hak Allah yang wajib ya dipenuhi oleh seorang hamba? Jadi ini ditanyakan ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad bin Jabal itu. "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad?" Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa yang menjadikan hak Allah yang wajib dipenuhi oleh seorang hamba? Mu'ad bin Jabal tidak bisa menjawab pada saat itu, akhi. Tapi kemudian beliau menjelaskan, haqqullah 'alal ibad, hak Allah yang wajib dipenuhi oleh seorang hamba, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Seorang hamba itu beribadah hanya kepada Allah Ta'ala saja dan tidak melakukan perbuatan syirik sedikit pun. Ini menjadikan hak Allah ini. Nah, seringkali hak Allah Ta'ala ini kita abaikan. Seorang muslim itu seringkali menganggap hak Allah itu tidak penting. Hak Allah itu dianggap biasa-biasa saja. Ya. Sehingga apa? Padahal hak Allah ini wajib setiap hamba menunaikan. Ya, akhi. Dan jika seorang hamba itu sudah menunaikan hak-haknya, ya, yang menjadikan hak Allah Ta'ala, akhi, maka sebaliknya nanti Allah pun akan memenuhi haknya hambanya itu, yang kemudian hak-haknya hambanya itu dijamin tidak diazab nanti, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat itu nanti tidak diazab. Makanya kemudian pertanyaan yang kedua ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad, apa? Ya, wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Apa yang menjadikan hak seorang hamba yang wajib dipenuhi oleh Allah? Mu'ad bin Jabal pun juga menyerahkan jawaban itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menjawab, haqqul ibad 'ala Allah ay Allah yusriku biha, apa? Hak seorang hamba yang wajib dipenuhi oleh Allah Ta'ala, apa? Allah yu'adziba man la yusriku bihi syai'an. Seorang hamba ini dijamin tidak akan diazab oleh Allah Ta'ala selama seorang hamba itu tidak melakukan perbuatan syirik sedikit pun. Jadi dijamin, ya akhi, dijamin kita ini, ya, dijamin oleh Allah Ta'ala. Jika kita itu memenuhi hak-haknya Allah Ta'ala, ya, maka Allah Ta'ala akan memenuhi hak-hak kita sebagai seorang hamba, yaitu apa? Asal kita tidak melakukan perbuatan syirik sedikit pun, maka Allah Ta'ala menjamin Allah yu'adziba, ya, Allah tidak akan mengazab kita, tidak akan menyiksa kita, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat, tidak dimasukkan ke dalam neraka, selama kita itu tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, akhi. Ini jaminan akhi, ya, jaminan. Makanya ketika disebutkan dalam hadis Al-Arba'in, kalau nggak salah yang ke-19, nanti antum bisa buka, akhi, ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menasehati siapa? Ibnu Abbas. Pada saat Ibnu Abbas itu masih dalam kanak-kanak, ya akhi, masih anak-anak, ya, masih anak kecil lah pada saat itu, sehingga beliau sebut ya gulam.
wahai anak kecil, ya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ihfadillaha yahfadka. Jagalah batas-batas Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apa batas Allah di sini, akhi? Batas tauhid, tidak melakukan kesyirikan, akhi. Yahfadka, niscaya Allah akan menjagamu, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhi. Ya, sehingga apa? Tidak cukup seperti itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan kembali, ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah batas-batas Allah, niscaya Allah akan hadir di hadapanmu. Apa hadir di hadapanmu? Allah akan menolong, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Allah tolong masukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka, akhi. Sehingga apa? Allah akan hadir di hadapanmu pun nanti ketika orang yang bertauhid di akhirat kelak di padang mahsyar akan melihat wajah Allah. Ya, akhi, mereka akan melihat wajah Allah di padang mahsyar, pun juga di surga akan melihat Allah Ta'ala, akhi. Ya, bukan di dunia, akhi, yang sekarang ini. Kalau orang itu jauh dari tauhid, justru mempelajari hal-hal yang bersifat klinik begitu, sampai kemudian ya hal-hal yang disampaikan itu terkait dengan masalah, wah, ruh kita ini sudah ada namanya di sana, di sini, dan lain sebagainya di alam, sehingga sudah bisa melihat Allah dan lain sebagainya di dunia. Ini ada orang yang kalau dalam kajiannya itu tidak mengkaji tentang tauhid, ya, itu seringkali seperti itu, akhi. Sehingga apa? Ruh ini sudah ada namanya, bisa melihat Allah dan lain sebagainya. Ini mengajarkan hal-hal yang kurang benar yang seperti ini, akhi. Ya, orang-orang biasanya seperti ini, orang-orang sufi yang mengajarkan bersatunya dirinya dengan Allah itu, dengan ajaran wahdatul wujud atau wahdatul wujud ini. Ya, ini seringkali ada subhat di antara dai-dai yang mengajarkan seperti itu. Ya, justru tauhid ini tidak diajarkan. Ya, tidak suruh menjauhi kesyirikan, justru mengajarkan yang sebaliknya seperti itu, akhi. Naudzubillah min dzalik. Jadi yang menjadikan kenapa harus dakwah tauhid, karena tauhid itu merupakan hak Allah yang diwajibkan atas hambanya. Jadi selama ini seringkali ada umat Islam yang tidak menegakkan haknya Allah, yaitu apa? Untuk menegakkan tauhid, dan kemudian harusnya mereka meninggalkan perbuatan syirik, tapi sebaliknya mereka tidak menegakkan tauhid, malah sebaliknya mereka melakukan kesyirikan, akhi. Ikhwani fillah, azakumullah. Ini kayaknya sudah disodorkan pertanyaan, kayaknya ada isyarat sudah kelar.